Haleluya, shalom, shalom Elohim. Saudara-saudari, Bapak Ibu, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Salam cerdas, salam kemenangan, salam perjuangan dimanapun kita berada. Dimana pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan saya untuk mengistiharkan firman Tuhan di dalam soal hikmat. Perolehlah hikmat, perolehlah pengetahuan. Tuhan mengingatkan saya akan firman Tuhan ini dalam Amsal pasal 8 ayat 12, 13, 14 sampai ke 19. Saya akan membacakannya. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita di hari-hari ini, apapun situasi kehidupan yang kita alami Bapak Ibu, apapun, baik itu suka duka, saat kita senang, saat kita susah, kita mengandalkan Roh-Nya, kuasa Roh Tuhan, bersungguh-sungguh hati, karena firman-Nya mengatakan orang yang mengandalkan Dia akan diberkati, dan kita sangat-sangat memerlukan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Firman Tuhan berbunyi demikian, Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat, haleluya, hanya pada Tuhan, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Oleh karena itu marilah kita datang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Apabila kita datang kepada Dia, Ia mengatakan, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Oh haleluya. Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi. Dia maha kaya, maha kuasa. Dia Tuhan yang sangat kaya, walaupun anak-anaknya merasakan kemiskinan, merasakan hidup yang sekarat. Tapi apabila kita datang kepadanya bersungguh hati, firman-Nya mengatakan, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang menemukan harta benda yang terpendam di penutupan zaman ini, di mana zaman baru, zaman kerajaan 1000 tahun ini sudah bermula, dan para saksi-saksi surganya sesungguhnya sedang memberitakan firman Tuhan, di mana ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-16 mengatakan seperti demikian. Saya bacakan ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sejak daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, para rasul, para murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya memberitakan rahasia Injil Kerajaan surga dengan penuh otoritas dan kuasa, dan mereka ditolak oleh dunia, bahkan mereka sampai mati martir untuk memberitakan nama Yesus. Demikianlah pengulangan zaman ini berlaku pada detik ketika ini. Anak-anak Bapak Yahweh yang menangkap proyek ilahinya di penutupan zaman ini membawa gulungan kitab meterai bersama dengan Bapak Eman Lahagu, di mana berdiam di dalam rohnya Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, bersama dengan Pangeran Ilahi, Sang Sumber Cahaya itu. Dialah Roh Alfa dan Omega yang sudah turun ke dalam dunia ini, sedang berbicara kepada umat manusia, yang menyatakan murka demi murka Tuhan, yang sedang menyatakan isi hatinya. Dialah hikmat itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus, yang sedang berbicara kepada dunia ini, di mana firman-Nya mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Ayat yang ke-16.
pikiran Kristus sangat dibutuhkan pada detik waktu ini. Ketika engkau pada saat ini, siapapun pribadi Anda, Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga yang dikasihi Tuhan, yang tidak mengerti apa yang disampaikan, yang tidak memahami pekerjaan Roh Kudus, Roh kebenaran di penutupan masa ini memakai Ibu Fay Hamdani, di mana dalam pribadi ini ia sendiri dipakai sebagai malaikat Mary, malaikat puji-pujian yang menggantikan malaikat jatuh itu, si Lucifer itu. Dia sendiri sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan perkara-perkara ke depan yang akan berlaku ke atas muka bumi ini. Oh haleluya, betapa besarnya proyek ilahi ini tidak dapat dimengerti oleh anak manusia, oleh para manusia debu tanah, tanpa hikmat yang benar, tanpa hikmat yang daripada Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tidak mungkin kita mengerti akan hal ini. Sebab firman Tuhan jelas tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Marilah kita pada hari-hari ini meminta Roh Kudus, Roh kebenaran itu, menyelidiki segala perkara yang terselubung. Haleluya. Apakah yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Itu pertanyaan firman Tuhan yang ada di dalam ayat yang ke-11. Dan yang ada di dalam Dia, demikian pula Allah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah kita. Roh Allah itu sendiri. Dan kita tidak menerima roh dunia ini, tetapi roh yang berasal daripada Allah. Marilah kita mengatakan pada hari ini dengan iman percaya, saya mau menerima roh yang daripada Allah, bukan roh-roh daripada dunia ini, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Oh haleluya. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, demikianlah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di zaman yang lalu. Demikianlah para saksi surga menyampaikan, menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Dan kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh itu sendiri. Ketujuh roh itu sudah turun ke dalam tubuh wadah casing anak-anak manusia yang tampil bersinar dengan cahaya kemuliaan terpancar ke atas setiap anak-anak Tuhan. Dan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal daripada roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Mereka mengatakan semuanya sesat, semuanya gila, semuanya tidak masuk di akal logika. Dan ia tidak dapat memahaminya. Karena apa? Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Secara rohani dengan penuh kerendahan hati. Tetapi manusia rohani tidak menilai. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab roh Allah berdiam di dalam manusia-manusia rohani yang telah mematikan hidup lamanya, yang hidup di dalam dimensi roh dan kebenaran. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga yang dikasihi dalam Tuhan. Betapa pentingnya pada hari-hari ini kita dikuasai oleh pikiran Kristus. Hikmat yang daripada Allah itu, hikmat yang benar itu, hikmat ilahi itu adalah memiliki pikiran Kristus. Marilah kita berdoa merendahkan diri, meminta hikmat yang daripada surga, yaitu pikiran Kristus. Hanya dengan memiliki pikiran Kristus kita dapat mengerti rahasia-rahasia Allah di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dengan hikmat yang benar, memisahkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Bahkan sesuatu yang tidak kita tahu, tidak kita pahami, tidak kita mengerti secara akal logika, dengan pikiran kita ini disingkapkan oleh roh, roh kudus, roh kebenaran
yang membuka segala rahasia-rahasia itu. Cara untuk mendapatkan hikmat yang benar, bagaimanakah caranya? Yaitu takutlah akan Tuhan, bencilah akan dosa, hiduplah kudus 100% bahkan 1000% kudus. Tidak berkompromi dengan dosa. Tidak berkompromi dengan dosa. Walau sedikit pun. Tidak berkompromi dengan dunia ini. Tetapi menyerahkan roh, jiwa dan tubuhnya sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah perolehlah hikmat selagi ada detik waktu ini. Duduklah berpuasalah dengan tekun untuk mematikan kedagingan, yaitu akal logika manusia ini, agar masuk kuasa firman. Apabila kita bertekun di dalam doa puasa, kita membacakan firman Tuhan, bukan dengan kekuatan untuk mau menguasai firman itu, tetapi karena merendahkan diri, mau supaya Roh Kudusnya mengambil alih untuk dimengerti firman itu, rahasia-rahasia firman itu. Kita mohon kuasa firman memerdekakan kita. Maka kita harus membaca firman Tuhan itu, yaitu Alkitab ini, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, bukan dengan tuntunan akal logika manusia kita. Maka hikmat yang benar itu akan masuk ke dalam tubuh wadah casing umat manusia, anak-anak Tuhan yang rendah hati. Tanpa hikmat yang benar, manusia akan jatuh ke dalam dosa. Tanpa hikmat yang benar, manusia akan dikuasai oleh otaknya, oleh akal logikanya, oleh pikirannya. Tanpa hikmat yang benar, manusia seisi dunia ini akan dikuasai oleh si ular tua itu dan penguasa-penguasa di udara. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat berusaha untuk menguasai umat manusia ini. Oleh karena itu, apakah akibatnya jika mata kita buta, telinga kita tuli, hati kita tertutup, tidak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran yang sedang ditebarkan di penutupan zaman ini? Mata yang buta, telinga yang tuli, mata yang tertutup, dipenuhi oleh roh-roh dunia, dipenuhi oleh anggur hawa nafsu, oleh keinginan daging, maka ini akan menghalang hikmat Allah untuk masuk ke dalam hati manusia. Ada suatu ladang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya, yaitu ladang hati kita. Jadikanlah hati kita sebagai tanah yang subur. Singkirkanlah hati yang keras, singkirkanlah hati yang berbatu-batu, singkirkanlah hati yang dipenuhi dengan semak duri, hati yang penuh dengan duri, hati yang bermasalah. Karena tanpa kita merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Bapa Yahweh, kita tidak mungkin menemukan hikmat yang benar, rahasia-rahasia yang benar, rahasia-rahasia di penutupan zaman ini yang sedang ditebarkan. Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri, bersungguh hati, memohon kuasa Roh Kudusnya masuk ke dalam loh hati kita. Kita akui Dia di dalam setiap jalan kita. Apabila kita mengakui Tuhan di jalan kehidupan kita, kita percaya kepada Dia dengan sepenuh hati kita, maka kita akan menerima karunia-karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, rahasia demi rahasia, pekerjaan-pekerjaan rohnya. Di penutupan zaman ini, Dia sedang memulai kerajaan 1000 tahun damai. Ia sedang memulai kerajaan cahaya itu. Maka tampillah anak-anak Tuhan yang bersaksi, dipenuhi dengan cahaya kemuliaan. Oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah, diberkatilah anak-anak Tuhan yang datang untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian anak-anak Bapa Yahweh di penutupan zaman ini. Salam hormat, salam cerdas. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, dengan berkat hikmat yang daripadanya, memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Amin.